masuk ke satu gitu. Untuk numerologinya, tahun personal year-nya juga ya. Jadi sebenarnya itu connecting sih antara Vedic astrology, human design, dan juga numerology. The knowledge itu aku suka banget. Jadi kayak Vedic astrology, numerology, spiritual knowledge, law of attraction. Pokoknya aku udah mencoba mencari jati diri itu udah banyak banget dulu ya. Dan emang misi aku itu, nah ini nih, aku tuh menyadari panggilan jiwaku kayak mau ngebangunin orang-orang banyak kayak hehehe gitu. Dan memang kalau dulu kan ibaratnya suka dianggap orang gila ya kayak ini ngapain sih lo gitu kan. But itulah panggilan jiwa dan gak semua orang juga yang kayak aku karena ini rata-rata orang yang seperti aku yang kerjanya mungkin kayak entah tarot, Vedic astrology, law of attraction, spiritual, human design itu pasti chart-chart mereka itu memang kayak udah ibaratnya disuruh gitu sama semesta. Nah, jadi kalian-kalian yang tertarik kayak gini juga kayak gitu. Sukanya yang begitu. Ada yang enter the room. Oke. Ya, oke. Ada beberapa di chat aja ya. Nah, so this is the event highlight. Ada berapa tadi yang bermasuk ya? Oke. Nah, ini yang mau aku bahas pertama zaman Kali Yuga atau pergeseran energi. Oke, ada yang udah masuk? Oke. Nah, kemudian wawasan dari HD-nya atau Human Design 2027 Mutation. Mungkin kalian pernah dengar kenapa sih pada ngomongin 2027 gitu ya. Kalau di Indonesia aku nggak banyak melihat ada yang ngebahas. Dan sebenarnya ini penting juga sih. Connecting dengan dunia. Jadi sebenarnya Vedic Astrology, Numerology, Human Design itu emang kombinasi. Dan kenapa aku tertarik banget? Karena memang itu tuh penting buat kita, terutama yang punya sun sign di Aquarius, Aquarius 10 house terutama. Jadi kayak bagian memang karir atau panggilan jiwa atau apa sih kontribusi kalian untuk umat manusia tuh kalian bisa lihat di 10 house. Eh, Misalnya kalian 10 house-nya Capricorn, ya kalian mungkin di pemerintahan kerjanya gitu misalnya kayak gitu atau kalian Sagittarius ya bisa jadi kalian itu panggilan jiwanya emang travel the world yang nomaden yang suka pindah-pindah itu orangnya nah tipe yang kayak gitu. Oke, so nanti yang terakhir bakal aku kasih tahu kayak ke depan ilmunya apa sih yang bisa kita ambil atau pelajarannya ya. Oke. Nah, di sini transformasi dalam konteks Great Mutation aku ada bagi tiga hal ya. Pertama, awakening the soul. Terus ada connecting with the source dan navigating the journey. Untuk awakening the soul ini kita sendiri mengalami transformasi batin dan kita bisa melihat great mutation nanti itu ke pelan-pelan ya. Jadi fokus kita apa? Awakening the soul menjadi diri sejati. Jadi nggak ada lagi kita tuh ikut-ikut orang atau uh, copy paste orang karena iya jiwa kalian nggak itu. Jiwa kalian itu masing-masing punya apa namanya fungsi atau punya tugas masing-masing gitu. Dengan menjadi apa diri kalian sendiri, nah itu connecting with the source apa sih ya the source itu Tuhan, higher self, diri sejati, intuisi kita bilangnya kayak gitu ya. Intinya itu suara dalam diri kita, jiwa kita dan itu Tuhan. Uh, Orang bilangnya ya Tuhan, intuisi, spirit guide. Sebenarnya kombinasi sih, karena semuanya terhubung satu. Intinya kan satu kecerdasan, satu yang the source itu ya. Kita bilangnya si Tuhan ya, the one and only. Energi, sebenarnya energi yang tidak pernah mati, tidak pernah apa ya dia udah ada aja gitu. Oke. Kemudian yang navigating the journey. Nah ini panduan proses penemuan diri, healing, kita patahin karma, pertumbuhan pribadi. Nah, ini banyak ya, ada yang kayak natal chart, numerology, Vedic astrology, human design, banyak banyak apa namanya tuh modality atau cara-cara untuk menemukan panggilan jiwa kita apa sih. Nah, kebetulan jodoh aku di situ, di Vedic astrology, numerology dan setelah panjang menemukan jati diri itu aku juga akhirnya ketemu jodoh lagi human design dan it's really really apa ya komplit komplit lah kayak ibaratnya science dan spiritual itu marriage gitu. Jadi I really love this. And okay, uh, next slide. Nah, oke untuk zaman Kali Yuga, mungkin kalian pernah dengar kalau yang suka-suka baca-baca ancient Hindu tahu lah ya, kalau ada namanya Mahayuga itu tuh siklus perkembangan zaman
Jadi kalau di kenapa aku sukanya ancient Hindu? Nah itu suka karena jodoh aku juga di Vedic astrology. Meskipun aku born and raised bukan agama Hindu, tapi aku suka karena ini seperti apa ya? Ancient atau kuno. Jadi dia kayak I don't know, I feel it's more klik lah di aku gitu. Nah, jadi um, ada beberapa periode ya. Nah, yang paling aku uh, tekankan atau yang kerasa banget lah ya. Kali Yuga ini emang tingkat moralitas manusia itu ibaratnya tinggal seperempat aja kalau dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Nah, eh, apa kalian pernah dengar nggak namanya lembu Dharma? Nah, itu tuh simbol perkembangan moralitas sebenarnya. Jadi eh, ada 4 zaman lah gitu kayak perputaran cycle gitu ya. Jadi pas waktu saat ya Yuga ini Satya Yuga ini 4 kaki lembunya, ibaratnya itu moral-moral manusia zaman itu udah mantap banget. Terus makin turun dari Treta Yuga ke Dwapara Yuga sampai ke Kali Yuga zaman kita sekarang ini. Nah, nah, waktu karakter ini tiap-tiap zaman itu ada karakternya. Waktu zaman Satya Yuga itu manusia itu udah paling bagus lah ibaratnya kebenaran, terus nggak ada iri-iri dengki. Jadi orang-orang bilangnya tuh golden age. Nah, itu tuh yang memang orang-orang apa ya bener-bener pure murni manusia gitu loh, nggak ada benci, nggak ada hatred. Jadi kayak bener-bener meditasi, happy gitulah. Orang-orangnya pada spiritualnya open semua, mata ketiga atau intuisi, pineal gland di sini ya. Jadi itu orang-orangnya kayak nanti kita baliknya ke sini lagi. Kita kan di akhir zaman kali juga kan nanti akan baliknya ke sini di mana orang-orang pada awaken. Nah, kemudian karakter di Treta Yuga. Nah, ini juga nih ini mulai ibaratnya dari yang kakinya 4 tinggal 3. Jadi ini orang-orangnya itu uh, udah mulai ada yang buat dosa. Ibaratnya udah mulai jahat lah. Kalau kemarin kan itu zaman-zaman satupun manusia nggak ada yang jahat nih ceritanya. Di zaman yang ini, Treta Yuga ini udah mulai ada muncul yang jahat gitu. Nah, cuman ahli filsafat itu masih dihargai lah, masih dihargai zaman itu ya. Nah, kemudian, nah ini sebelum masuk ke Kali Yuga, nih dua para Yuga ini udah mulai makin banyak kelicikan, kebohongan, di sini tuh kalau ibaratnya kalau ritual atau sholat kayak gitu ya, kalau yang Islam ya sholat kan, itu sholat-sholat doang gitu, tapi hatinya sebenarnya kayak nothing, essence-nya itu nggak ada, jadi ya ritualnya doang mereka jalanin gitu, ritualnya aja gitu, kayak yang Hindu begitu, yang Kristen begitu, ibaratnya apapun agama mereka pada saat itu ya ritualnya aja, gitu, yang dia fokuskan, tapi essence dari ritual itu udah they forget it gitu. Dan ini sih kita sekarang di zaman kita ya, zaman Kali Yuga itu paling hancur, manusia paling banyak melupakan Tuhan. Tuhan di sini nggak cuman pencipta ya, jadi ada juga literally ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak ada pencipta yang manusia atau bumi ini kayak for nothing, just exist for nothing kayak gitu ada yang mikir kayak gitu. Terus di sini tuh prianya atau maskulinnya itu jauh lebih berkuasa dan wanita tuh dianggap objek nafsu aja. Sih, kita hidup di zaman seperti itu dan banyak siswa yang melawan gurunya. Jadi ibaratnya emang orang-orang yang kurang respect. Terus banyak kepalsuan, kebohongan, kejahatan, terus pemimpin kita juga begitu jenisnya. Jadi bisa dibilang dunia ini yang zaman kali juga ini pemimpin-pemimpin dunianya memang orang-orang yang begitu, yang you know palsu, bohong. Intinya sih maunya uang aja atau uh, materi aja. Eh, Pokoknya di sini tuh kalau banyak uang, terus kalian berkuasa kayak gitu itu orang yang kayak bisa beli kehormatan. Nah, itu bener-bener kali juga banget kan. Maksudnya kita kita di kali juga banget kan. Nah, itu dia siklus tuh selalu berputar. Jadi ya tuh nih kita lihat kan Satya Yuga itu gold, silver, bronze. Jadi kita udah masuk lagi ke kali dan uh, yang namanya yang namanya cycle itu nggak akan apa ya roda itu nggak akan di bawah terus dan nggak akan di atas terus kan. Nah, jadi ini dia
Meskipun kalau di Hindu sih bilangnya kayak kiamat. Aku rasa sih semua agama ngajarinnya kiamat ya, but it's sebenarnya bukan kiamat-kiamat kayak literally dunia hancur ya, tapi itu tetap ya hanya Tuhan yang tahu. Itu lebih ke periode aja ngulang lagi. Ibaratnya 1 sampai 9 cycle-nya ulang lagi ke satu gitu. Nah, yang seru, nah ini yang mungkin baru dan gak banyak dibicarain ya di Indonesia mungkin. Jadi dari human design sendiri ini ada 2027 mutation itu ada namanya the cross of planning. Itu dari tahun 1615 sampai 2027. Makanya endingnya itu di situ perputarannya. Nah, jadi kalau kata foundingnya ya, Rauruhu itu dia bilang you cannot trust the authorities around you anymore. Jadi nggak bisa percaya lagi sama pemimpin pemerintah gitu-gitu ya. You know, ya, pemerintah, pemimpin, uh, orang tua. Ya, sebenarnya nggak ada salah orang tua sih. Intinya sih siapa aja di luar diri kita itu karena tidak semua orang di luar diri kita kan tahu uh, desain kita secara apa ya blueprintnya kita cetakan kita dari langit lah gitu ya. Nah, jadi di sini itu uh, kita apa ya masih masih di the cross of planning ini kita masih ngikutin kata orang lah gitu ceritanya. Kita sampai saat ini. Jadi kita nggak punya sistem dalam diri, kita masih ngikutin orang. Jadi kita nggak mendengarkan intuisi kita sebenarnya di the cross of planning ini. Most of the people ada juga yang intuisinya kuat. Nah itulah yang dianggap-anggap orang aneh yang dibilang ada yang dibilang apa ya kayak sirik lah, witches or freak or padahal sebenarnya mereka orang-orang yang in tune ke dalam dirinya. Jadi ada juga bilang konspirasi teori lah or something like that. Intinya dia tidak terlalu percaya sama authorities di luar dirinya. Jadi orang-orang pemerintah, organisasi, guru-guru, or ya karena guru sendiri juga tetap apapun informasinya kita tetap research lagi ya. Jangan percaya 100% apapun itu. Even from this webinar, from anyone, apapun itu, tetap keputusan akhir, ending tetap dengerin diri sendiri. So, this is a good one. Nah, jadi according to human design itu emang 2027 itu nanti ini nih uh, yang apa ya bonding kita secara seksual, relationship itu bakal ganti. Jadi kita kita makin kesini makin lihat ya orang itu jarang mau punya anak, ada yang gak mau nikah. Jadi makin kesini sebenarnya makin ke ini ya. Tapi nggak perlu ditakuti sebenarnya. Makin ke 2027 nanti orang-orang makin individual, makin ya gitu-gitu. Kayak child free lah, nggak mau marriage lah, yang jenis-jenis kayak gitu. Intinya mengurangi populasi manusianya gitu. Dan nggak banyak juga nanti yang lahir setelah 2027. Itu tuh fertil apa kesuburan kesuburan cewek cowok itu menurun. Nah, itu kan juga karena selain lifestyle, makanan yang dimakan, informasi yang ditelan itu mempengaruhi. Dan emang itu kan gate-gate. Kalau di human design tuh gate-nya banyak banget. Ya, jadi nah ini the Global Consciousness programnya itu udah kayak dia bikin sendiri ya. Ada yang Cross of the Sphinx, Cross of the Vessel of Love. Nah kita nih lagi di Cross of Planningnya, di bawah Cross of the Vessel of Love, Cross of Maya. Jadi Cross of Maya ini ilusi. Bener-bener kita hidup di zaman lagi ilusi lah ibaratnya kayak gitu. Dan ya itu nyambung dengan Kali Yuga ya. Kali Yuga itu zaman-zaman kegelapan yang dipimpin orang-orang tukang bohong, penipu, pencuri. Kita dipimpin orang-orang yang seperti itu di zaman ini, right? So, I mean, you already know. Nah, ini dia kita masuk ya yang aku bilang tadi udah ada cross of planning. Jadi nih yang generasi-generasi sebelum tahun 2027 itu nggak akan ada lagi yang namanya kurang kerjasama secara inilah ya, kerjasama secara tribal. Tribal itu kayak komunitas, family. Jadi terus kalau ini ya kayak kesepakatan itu dipegang oleh apa namanya orang-orang yang ya itu authority tadi. Nah, dan ya untuk badannya sendiri tuh dari 7 center ke 9 center manusianya. Jadi kayak 9 cakra gitu, berubah DNA-nya berubah ke 9 cakra.
Kalau Uruhunya itu bilangnya kita nih Homo sapien intransitus. Jadi kayak waktu waktu kritis spesies kita. Jadi manusia itu, kalian pernah dengar gak sih yang Neanderthal, manusia-manusia yang sejenis Homo sapien tapi bukan Homo sapien. Nah, jadi itu kan DNA-nya berubah juga tuh. Nah itu sejenis-sejenis kayak gitulah. Kalau cross of law yang mana tuh? Nanti ya, aku belum lihat lagi cross of law. Karena aku lihatnya ya ini. Nanti kita sesi tanya jawab ya. Eh Indonesia Afrik. Nah, oke, tadi aku sampai mana? Oke, nih The Cross of the Sleeping Phoenix nih dari tahun 2027 ke tahun 2438. Nah, ini gate-nya itu gate 55, 59, 34 sama 20 itu kalau di human design-nya ya. Dan ini emang perubahan yang sangat tidak terbantahkan. Ini kenapa? Karena ini era-era individualisme. Jadi kayak nggak mau lagi peduli sama orang. Bukan nggak mau peduli, maksudnya kayak I don't care about you gitu ya. Tapi ini menekankan uh, apa ya, survival ke diri sendiri, self love banget, nggak nunggu cinta dari orang lain, ibaratnya kayak gitu. Terus juga di sini sama kayak the generation Pluto in Aquarius, itu mereka itu nanti anak-anak setelah 2027 ini dia itu um, komunikasinya lebih telepati. Jadi nggak kayak kita nih kurang empat gitu, kurang intuisi, kurang empati. Kalau mereka ini nanti orang-orangnya itu lebih intuitif, lebih kalau kalau bisa dibilang nggak perlu ngomong, itu cukup kayak lihat-lihatan aja ngerti sesama mereka gitu. Nah, itu yang kayak intuisi intuisi kan. Oke. Nah, jadi apa sih intinya sebenarnya untuk yang The Cross of the Sleeping Phoenix? Nah, itu tuh time for the age of self-empowerment. Kuncinya di sini individualisme, atau setiap orang itu harus self-empower dirinya sendiri. Apalagi kita-kita yang dari generasi-generasi yang udah lama lah, kita ibaratnya gitu kan. Uh, Generasi baru akan seperti itu gitu. Jadi kitanya harus menggunakan strategi yang seperti itu. Jadi emang nanti kita nanti akan tua kan, dan ini memang sebenarnya informasi ini penting banget buat generasi kita, anak-anak kita sebenarnya, kayak turunan-turunan kita gitu. Mereka ini yang bakal hidup di uh, the Cross of Sleeping Phoenix ini. Memang perubahan struktur sosial itu besar-besaran. Kita bisa lihat ya, 20 tahun yang lalu aja tuh internet udah nggak kayak gini kan, masih nelfon di wartel gitu-gitu kan. I mean now bener-bener kayak sekejap aja udah langsung bisa terhubung dunia gitu overall. Nah, bekal ilmu apa ke depannya? Disclaimer dulu nih, karena yang namanya ini prediksi, pasti bakal ada perubahan zaman yang selalu bersifat spekulatif. Jadi intinya everything can change, nggak ada 100% yang pasti benar, tapi ambil aja jadi referensi. Nah, jadi, so apa? Bekal ilmu untuk kita ke depannya. Yang pertama itu pendidikan holistik atau menyeluruh. Jadi kita itu jangan hanya pendidikan akademikal doang, tapi ya itu banyak yang homeschooling sih nanti memang tuh kalau aku baca-baca ya. Jadi perkembangan karakter, moral, nilai-nilai positif, empati, toleransi. Jadi itu hargai gitu ya, hargai keberagaman. Jadi nggak ada lagi yang dia ras ini nih, dia ini kulit hitam putih, dia agama ini ABC. Jadi nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu nanti ke depannya untuk 2027 dan selanjutnya ya. Dan kemudian self authority atau keputusan sendiri-sendiri. Jadi jangan jangan biarin anak-anak kita nanti ke depannya itu ambil keputusan nunggu kata orang, atau ya boleh misalnya kayak minta advice boleh, tapi jangan uh, apa ya, percaya tetap keputusan di akhir, ajarin ke mereka. Misalnya mereka mau milih baju aja lah ya, minimal harus biarkan mereka memilih, meskipun mereka bingung, ajarkan mereka untuk mandiri, uh, meskipun mereka nanti akan seperti itu sih, itu lebih mandiri. Jadi untuk memutuskan suatu hal, listen diri sendiri gitu.
jangan dengerin di luar atau orang. Nah, kemudian keterampilan bertahan hidup. Ajarin yang kurang sekarang seperti pertanian. Karena sekarang kan zamannya digital aja. Orang-orang semuanya mau jadi apa ya? Digital, I don't know whatever, entah artificial intelligence gitu-gitu kan. Engineer, bla 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 kan. Tapi banyak yang kurang diajari apa? Pertanian, memasak, sumber daya alam yang jenis-jenis seperti itu. Dan kemudian apa? Pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual. Ini kan yang masih kurang banget. Rata-rata tuh kalau nggak dibilang gila lah, dibilang penyakit mental health lah, padahal is not that. Ya. Emang udah perlu banget diajarin nilai-nilai spiritual dan moral. Dimana orang suka lupa, meskipun ada household atau ada rumah tangga tertentu yang memang udah awaken orang tuanya, dia pasti ngajarin anaknya kayak gitu. Oke, let's next. Nah, komunitas. Nah, karena memang lebih individualis mereka-mereka ini, anak-anak ini nanti ke depannya. Dan kita pun akan ngikut sebenarnya, akan mulai-mulai narik diri dari sosial kayak gitu. Nah, tetap sama-sama orang yang like-minded lah, sama-sama yang sejenis kita, misalnya yang sama-sama open-minded, sama-sama orang yang suka spiritual, atau sama-sama hobinya kayak gitu ya. Nah, dan juga kolaborasi. Jadi jangan solo-solo aja terus gitu. Tetap adalah komunitas meskipun small, tapi itu tetap solid. Kemudian keseimbangan, udah nggak perlu lagi, udah nggak perlu dijelasin lah harusnya. Keseimbangan itu kayak jangan fokus ke material aja, tapi 50% meditasi misalnya, 50% ya emang how to make money in this planet kayak gitu kan. Jadi 50-50 memang harus concern, jangan berat sebelah. Itu jangan sampai berat sebelah. Kemudian konservasi keberlanjutan, jadi seperti recycle, pola konsumsi yang baik, yang sejenis ramah lingkungan, yang seperti itu. Kemudian kreativitas dan inovasi, jadi jangan monoton, jangan ikut-ikut misalnya hanya A, B, C, D. Tapi biarin mereka mau A dulu, kayak mereka mau C dulu, mau D dulu, whatever. Yang penting pengembangan dan adaptasi dan inovasi. Jadi nggak kaku banget. Kalau di sekolah kita pada umumnya kan begitu ya diajarinnya, kayak harus hafal A, B, C, D. Kayak gitu kan. Meskipun nggak semua orang suka. Makanya apalagi yang jiwa-jiwa kreatif itu sulit menerima sebenarnya yang kaku-kaku seperti itu. Tapi kalau zodiak-zodiak kayak Capricorn itu ya suka dia karena dia authority. Dan kemudian pembentukan karakter dan etika kerja. Nah, ini nilai-nilai integritas, tanggung jawab kayak gitu. Kemudian untuk wanita kesetaraan. Jadi memang ada sih kayak agama tertentu yang ngajarin kalau cowok atau pria itu lebih di atas wanita kan ya, atau setidaknya uh, lebih hormat ke pria atau something like that. Nah, ataupun model-modelan gitu ya kayak lah itu terlalu sensitif dibicarain, tapi yang penting sama-sama menghargai, mau dia itu wanita, mau dia memilih gender lain, just keep respect what their choices ya. Oke, summary-nya apa? Ya, tingkatin kesadaran diri, cari tahu siapa diri kita, self awareness paling utama, self love. Karena kalau kita masih mencari cinta di luar diri, itu masih penyakit. Penyakit apa? Ya depresi, kayak gitu. Atau sedih nggak jelas gitu. Tapi kalau kita udah tahu siapa diri kita, orang lain misalnya bahagia atau gimana pun, kita ya jadi ikut bahagia. Karena kita tahu, wow, that's the sign gitu. Kemudian inspired action. Jadi uh, kita cari tahu cara-cara yang cocok buat kita untuk manifestasi tujuan hidup, impian, mimpi kayak gitu ya. Dan manfaatin, embracing evolution. Jadi manfaatin aja peristiwa-peristiwa prediksi ke depan ini untuk pertumbuhan pribadinya kita, nggak cuman generasi setelah kita aja. Oke, I think this is it. Kita ke Q&A aja, I hope. So guys, quick note, sebenarnya total webinar ini 2 jam karena ada sesi tanya jawab yang aku nggak upload di YouTube karena terlalu sensitif dan menurut aku terlalu eksplisit untuk diketahui banyak orang dan takutnya ke-ban juga ya karena jadi
kalau kalian berminat lebih lengkap, karena nggak salah aku 2 jam total, lebih 2 jam itu total webinar dan tanya jawabnya. So kalian bisa download, and if you like, click subscribe, comment, and share to people you need to share, karena informasinya menurut aku bermanfaat banget ya. Ini nggak cuma generasi kalian aja, dan kalau kalian ketemunya ini mungkin udah lewat dari tahun 2027, well, it's still good for you, karena ini sampai ke like many years, like timeless, at least sampai tahun yang aku sebutkan di video ini. So good luck with your life, guys. Learn a lot. So I'll see you in the next one. Jangan lupa download, link ada di bawah ya. Bye bye.